Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membawakan materi terkait mata kuliah interaksi manusia dan komputer tentang single user. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mirna. Perkenalkan, nama saya. Dan perkenalkan, nama saya Mo. Baik, itu dia perkenalan singkat dari kami. Langsung saja ke materinya. Baik, what is single user? Jadi, apa itu single user? Single user merujuk pada sebuah sistem komputer, perangkat atau aplikasi yang dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Meski melalui jaringan, sistem informasi single user dapat terkoneksi ke komputer dan sistem lainnya, walaupun hanya dapat digunakan oleh pengguna tunggal. Selama komputer hanya mempunyai satu monitor, keyboard, dan perangkat input lain, maka masih disebut sistem informasi single user. Data komputer bisa diakses oleh komputer lain, tetapi apabila pengguna dari komputer lain juga bisa menjalankan aplikasi pada komputer yang mereka lihat pada monitor, pada akhirnya masih bisa disebut sebagai sistem operasi single user. Baiklah, untuk materi selanjutnya dari pengertian single user, yaitu adalah sejarahnya. Single user processing system atau sistem pemrosesan pengguna tunggal adalah sistem operasi yang dirancang untuk mendukung hanya satu pendukung pada suatu waktu. Sistem ini memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi tanpa perlu membagi akses kepada pengguna lain secara bersamaan. Nah, untuk sejarahnya tersendiri itu adalah pada saat awal penggunaan komputer. Pada sejarah awal penggunaan komputer, sistem operasi pemrosesan berbasis sistem pengguna tunggal adalah hal yang paling umum karena komputer pada saat era ini berukuran besar dan mahal sehingga biasanya hanya dioperasikan oleh satu orang saja yang pada waktu itu. Sistem operasi yang digunakan sangat sederhana dan hanya menggunakan satu tugas sekaligus atau single tasking. Yang kedua itu adalah komputer pribadi dalam kurung PC, personal computer. Perkembangan signifikan yang terjadi pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan munculnya komputer pribadi, personal PC, dengan diperkenalkannya seperti komputer Apple II, BE PC, dan Commodore 64. Pemrosesan pengguna tunggal menjadi lebih umum untuk keperluan rumah dan kantor. Sistem operasi seperti MS-DOS, Apple-DOS, dan CP/M adalah contoh sistem operasi yang mendukung satu pengguna pada suatu waktu. Lalu selanjutnya itu adalah transisi ke sistem multitasking. Pada pertengahan hingga akhir abad 1980-an, sistem operasi mulai mengembangkan kemampuan untuk mendukung kemungkinan multitasking, meskipun untuk pengguna tunggal. Sistem tersebut seperti Microsoft Windows versi awalnya dan Mac OS memberikan pengalaman multitasking, tetapi masih dalam konteks pengguna tunggal single user. Dengan berkembangnya GUI, graphic user interface, komputer pribadi menjadi lebih mudah untuk digunakan, tetapi tetap berfokus pada penggunaan oleh satu orang. Dan kembali lagi kepada zaman sekarang, yaitu sistem operasi modern. Dengan banyaknya sistem operasi modern seperti Windows, Mac OS, dan juga Linux yang mendukung dalam multi-user environment atau user yang banyak, namun tetap bisa digunakan dalam mode single user atau satu pengguna. Dalam konteks perangkat mobile, sistem seperti Android dan iOS masih beroperasi sebagai sistem single user dengan hanya satu pengguna aktif pada suatu waktu. Baik, jadi selanjutnya adalah jenis sistem operasi single user. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengguna tugas tunggal, yaitu single user single tasking. Nah, sistem operasi memungkinkan satu pengguna untuk menjalankan satu program pada waktu tertentu. Nah, sistem operasi ini dirancang khusus untuk telepon nirkabel dan pengiriman pesan dua arah. Beberapa fungsi seperti mencetak dokumen dan mengunduh gambar dan video dilakukan dalam satu bingkai tertentu. Nah, yang kedua adalah pengguna tunggal multitasking, yaitu multitasking pengguna tunggal, yaitu sistem operasi memungkinkan satu pengguna untuk menjalankan beberapa program pada saat yang bersamaan. Pengguna tunggal dapat melakukan beberapa tugas sekaligus. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar yang ada pada materi ini, di mana pada gambar ini dijelaskan tentang sistem operasi atau OS yang biasa digunakan oleh satu orang dan hanya bisa menjalankan satu tugas saja. Di mana kita bedah bagian-bagian gambarnya. Yang pertama ada single user single tasking, di mana istilah ini
adalah istilah teknis yang menunjukkan jenis sistem operasi yang dijelaskan single user, di mana artinya hanya satu orang yang bisa menggunakan perangkat tersebut dalam satu waktu saja. Dan single tasking artinya perangkat hanya bisa menjalankan satu aplikasi atau program saja. Nah, di sini ada pros, di mana bagian ini menjelaskan kelebihan dari operasi jenis ini. Ada quick as itu di mana sistem operasi ini sangat cepat untuk digunakan karena tidak perlu mengelola lagi banyak tugas sekaligus. Dan ada load quicker, di mana load quicker ini sistem operasi ini lebih cepat dalam memuat dibandingkan sistem operasi lainnya. Ada only one user can as a time, di mana hanya satu orang yang bisa menggunakan perangkat ini dalam satu waktu. Ada only a single task can be done at a time, di mana perangkat hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu juga. Dan ada common on handheld device, di mana ini sistem operasi jenis yang sering digunakan pada perangkat genggam seperti smartphone, misalnya iOS dan Android. Ada cons, di mana cons ini bagian untuk menjelaskan kekurangan pada sistem operasi jenis ini. Only one program is accessible at a time, di mana hanya satu program yang bisa digunakan dalam satu waktu. Dan ada as well it cannot run program such as Word, di mana biasanya tidak bisa menjalankan program yang kompleks seperti Microsoft Word. Ada example di mana bagian ini memberikan contoh sistem operasi yang termasuk dalam kategori ini, yaitu iOS dan Android. Sistem operasi pengguna tunggal. Dan di sini tuh terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada menafsirkan perintah pengguna, yang kedua ada manajemen berkas, yang ketiga ada manajemen masukan atau keluaran, yang keempat ada alokasi sumber daya, yang kelima ada manajemen memori, dan yang terakhir adalah proses pengolahan. Selanjutnya di sini ada keuntungan single user, di mana yang pertama OS ini menempati lebih sedikit ruang di memori dan mudah dirawat. Yang kedua ini adalah antarmuka pengguna tunggal yang hanya memungkinkan satu tugas pengguna untuk dijalankan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga, kemungkinan kerusakan lebih kecil daripada single yang lain. Dan yang keempat ada dalam sistem operasi ini hanya satu pengguna yang bekerja dalam satu waktu, jadi tidak akan ada gangguan dari pengguna lainnya. Nah, dan yang terakhir, kekurangan single user. Single user ini hanya dapat melakukan satu tugas saja. Kelemahan utamanya adalah OS tersebut karena sering kali tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada tugas ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, dan yang terakhir memiliki waktu respon yang lebih tinggi. Baik, itu dia hasil pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.